Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Donggala melakukan aksi damai menuntut kejelasan nasibnya. Ratusan warga Tipo melakukan aksi unjuk rasa menolak aktivitas tambang di wilayah mereka. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian nelayan yang hilang di perairan Teluk Tomini. Maraknya kasus pemberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal menjadi perhatian serius pemerintah. Iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi kerap menjadi alasan masyarakat nekat menjadi PMI meskipun melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Berdasarkan data dihimpun Balai Pelayan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah per Juni 2025 tercatat 37 PMI ilegal asal Sulawesi Tengah yang dideportasi. Hal itu menjadi perhatian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mencegah pemberangkatan PMI secara ilegal alias melalui calo. Apalagi Sulawesi Tengah termasuk wilayah dengan animo masyarakat yang tinggi menjadi PMI di luar negeri. Pertengahan 2025 ini ada total 155 warga Sulteng yang secara resmi menjadi PMI. Dalam upaya kita mendorong agar berkurang pemberangkatan pekerja secara ilegal. Upaya ini kita lakukan termasuk upaya kita mencegah TPPO. Ini kita lakukan, nanti akan kita dorong sampai ke desa-desa. Sehingga kita ingin menjamin bahwa semua orang yang bekerja ke luar negeri harus melalui prosedural. Dengan bantuan dari semua pihak, Pak Kapolda, Pak Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kepala Desa, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan sosialisasi masif, edukasi yang terus, insya Allah ini akan berkurang. Deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan anti tindak pidana perdagangan orang pun dilakukan Kementerian P2MI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Polda Sulteng di Palu Selasa pagi. Deklarasi ini sebagai upaya kolaboratif dan kesepakatan bersama dalam mencegah PMI jalur unprosedural. Kami sendiri di lingkungan Polda Sulteng, kami setiap hari melaporkan jumlah penindakan, ya baik dalam rangka pembinaan maupun dalam rangka penegakan hukum ke Mabes Polri, dan ini dikompulir oleh Mabes Polri dalam Satgas TPPO tingkat Mabes. Satgas Pemberangkatan Migran secara aman dan anti TPPO segera dibentuk melalui kolaborasi bersama Polda Sulteng. Selain pencegahan PMI ilegal, Kementerian P2MI juga akan meningkatkan kualitas para PMI melalui pelatihan vokasi dan perbaikan tata kelola pelindungan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kasus penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah masih tergolong tinggi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyebut saat ini Sulteng masih berada di peringkat keempat nasional kasus penyalahgunaan narkotika. Upaya pemberantasan narkoba terus dilakukan demi mewujudkan Sulteng Zero Narkoba. Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyebutkan jumlah pengguna narkotika di Sulawesi Tengah mencapai 64.000 lebih dari periode 2019 hingga memasuki tahun 2025.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ferdinand Maksi Pasule membenarkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Memang dari data atau laporan dari BNN Republik Indonesia, dan untuk Provinsi Sulawesi Tengah ini di tahun 2019 sampai 2024 kemarin itu masih ranking 4 dengan 63.000 pengguna. Ya memang kalau pengedar ini kan di tahun 2024 dan 2025 semenjak saya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Tengah ini meningkat keberhasilan yang pengungkapan kasus-kasus narkoba yang ada. Dan kita selalu berkolaborasi dengan baik dari kepolisian, TNI maupun dengan BNN. Untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah Sulteng, BNNP Sulteng intensif melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga menekan angka pengguna narkoba dengan mengoptimalkan rehabilitasi serta memperkuat kerjasama lintas sektoral. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pulau Pangalasiang yang terletak di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, ternyata tidak hanya menyimpan sejarah kelam dan kaya sumber daya alam. Pulau kecil bermakna pengambil manusia ini juga memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Salah satu potensi wisata yang kini dikembangkan adalah ekowisata mangrove. Di pesisir pantai Pulau Pangalasiang telah banyak tumbuh pohon mangrove yang besar dan rindang. Keberadaan mangrove ini terutama berfungsi melindungi pulau ini dari ancaman abrasi dan degradasi lingkungan. Sejak 5 tahun terakhir, pemerintah dan komunitas peduli lingkungan secara intens melakukan konservasi di pesisir pantai Pulau Pangalasiang. Tidak hanya penanaman tapi juga pembibitan mangrove berbagai jenis. Pulau berpenduduk 1.000 jiwa ini pun ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Ada yang datang berwisata, meneliti hingga menikmati ikan segar yang banyak di pulau ini. Pulau Pangalasiang ini mempunyai potensi ekowisata gitu. Tadi barusan saja saya bersama teman-teman itu melakukan perjalanan wisata mangrove. Kami melihat berbagai jenis mangrove, kemudian mendapatkan penjelasan dan juga suasana di dalam hutan mangrove itu sangat sungguh sejuk, terasa sejuk dan kita bisa merasakan bagaimana suasana di dalam hutan tersebut. Hanya saja untuk menuju ke sana itu kami mempunyai kendala gitu, seperti susahnya menyewa pambot di sana dan juga memang belum dikelola secara optimal oleh pemerintah desa di Pulau Pangalasiang. Jadi kedepannya harapannya semoga pemerintah desa Pangalasiang bisa melirik ekowisata ini dan memanfaatkannya supaya ekonomi perekonomian Pangalasiang bisa naik. Pulau Pangalasiang telah berkembang menjadi kawasan ekonomi wisata serta wisata pantai yang ramah lingkungan. Setiap pengunjung dikenakan tarif Rp10.000 per orang atau Rp50.000 per rombongan. Pengunjung puas mengelilingi hutan mangrove yang rindang dan sejuk dengan menumpangi perahu. Potensi mangrove itu sangat luar biasa karena di sini punya ekosistem alami mangrove itu sudah berpuluh-puluh tahun dan cukup banyak jenisnya di sini. Ini saya bawa salah satu jenis dari mangrove di sana. Itu sekitar kita identifikasi kemarin sekitar 7 jenis dan itu sebenarnya belum masuk semua. Dan ini sangat-sangat bisa sih kalau mau dikelola jadi ekowisata. Keberadaan ekowisata mangrove turut membantu ekonomi masyarakat setempat. Pendapatan mereka meningkat seiring banyaknya pengunjung dan wisatawan ke Pulau Pangalasiang. Aryo Prasetyo melaporkan dari Donggala.
tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puas.